Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi'i Ahmadi Ridho, NIM 200306103 dari kelas PTNA. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak yang dibawakan oleh dosen saya, ya, Ibu Tati Widianasari. Lanjut saja, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan sistem digestoria kelinci. Oke, baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah cavum oris. Di cavum oris ini fungsinya sebagai tempat awal masuknya makanan. Kemudian kemudian masuk ke esofagus. Esofagus ini saluran yang menghubungkan cavum oris ke lambung atau ventriculus. Kemudian ventriculus atau lambung fungsinya untuk mencerna makanan secara kimiawi. Kemudian dari ventriculus masuk ke intestinum tenue. Di intestinum tenue ini terjadi penyerapan sari-sari makanan, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya akan masuk ke sekum. Di sekum ini terjadi fermentasi makanan berserat. Sekum berfungsi untuk memfermentasi makanan berserat. Kemudian dari sekum akan masuk ke kolon. Kolon terjadi penyerapan air pada feses, kemudian akan keluar melalui anus. Anus ini tempat keluarnya feses. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian rumen, retikulum, omasum, dan abomasum beserta fungsinya.
Baik, sini saya sudah menggambarkan ini adalah rumen, teksturnya seperti ini, seperti handuk ya. Jadi rumen ini fungsinya untuk memfermentasi, mencerna makanan secara fermentasi. Fermentasinya dilakukan oleh mikroba-mikroba yang ada dalam rumen. Kemudian retikulum seperti ini strukturnya. Retikulum berperan untuk sebagai penahan partikel pakan saat terjadi regurgitasi rumen. Kemudian omasum ini disebut juga perut buku, dan omasum ini berfungsi sebagai absorpsi. Kemudian abomasum ini fungsinya sebagai tempat pencernaan secara kimiawi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan sistem urogenitalia unggas jantan. Baik, di sini ini adalah testis. Testis fungsinya sebagai tempat produksi sperma. Kemudian ini adalah epididymis. Epididymis itu tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian ini adalah deferent duct, fungsinya tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan. Kemudian ini adalah kloaka. Kloaka ini berfungsi sebagai tempat keluarnya feses, juga tempat berakhirnya saluran reproduksi. Baik, saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan peristiwa koprofagi. Peristiwa koprofagi ialah suatu peristiwa di mana kelinci memakan fesesnya sendiri. Kenapa hal ini terjadi? Karena kelinci walaupun bisa mencerna serat di sekumnya, namun sekumnya itu tidak mencerna makanan berserat itu secara menyeluruh. Jadi masih ada feses yang teksturnya sedikit lembek yang masih mengandung nutrisi. Jadi kelinci memakannya kembali agar nutrisi itu tetap bisa digunakan. Jadi pencernaan serat yang terjadi pada kelinci berbeda dengan ruminansia. Pada kelinci ini kurang sempurna, hanya tercerna secara sebagian, tidak menyeluruh. Maka dari itu ada feses yang masih mengandung nutrisi yang kemudian akan dimakan kembali.
Kemudian saya akan menjelaskan bulu pada unggas berdasarkan letaknya. Yang pertama itu ada tetrices. Tetrices ini adalah bulu yang menutupi badan. Kemudian yang selanjutnya ada retrices. Retrices ini adalah bulu yang terdapat pada pangkal ekor. Kemudian ada remiges. Remiges ini bulu pada sayap. Kemudian ada parapterum. Parapterum ini bulu pada daerah bahu, pada unggas. Yang terakhir adalah alas puria. Alas puria ini adalah bulu yang terdapat pada ibu jari atau di gigi kedua pada unggas. Oke, sekian, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan UTS anatomi fisiologi ternak. Bila ada kesalahan maupun kekurangan yang saya perbuat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.